Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita kembali bertemu dalam sabda Tuhan pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami akan mendengarkan sabda-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, "Kiranya Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak merawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayan Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus dan yang juga saya kasihi, tentu banyak orang berpikir bagaimana kedatangan Tuhan yang kedua kali. Banyak orang sudah memikirkannya, tetapi banyak juga orang hanya sebatas memikirkan, tidak pernah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana Yesus dengan terang benderang menjelaskan, memaparkan, tanpa membuat perumpamaan lagi, tetapi langsung menggambarkan bagaimana nantinya penghakiman terakhir itu akan dilaksanakan. Yesus menyampaikan ini merupakan suatu rujukan untuk diajarkan dan untuk diimani oleh setiap orang yang percaya. Yesus mau mengatakan bahwa penghakiman terakhir
itu akan tiba waktunya, akan datang saatnya. Tetapi ketika penghakiman yang terakhir datang, kedatangan Kristus yang kedua kali tidak lagi untuk membawa perdamaian, tetapi membawa hukuman. Setiap orang yang tidak benar akan dihukum, dan setiap orang yang benar akan diselamatkan. Tidak ada di dalam pengajaran ini di antara orang yang benar dan orang yang salah. Hanya dua gendangnya, atau hanya dua sisi kehidupan yang digambarkan oleh Yesus, antara orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus, banyak hal yang selalu Yesus sampaikan, yang selalu Yesus umpamakan soal kerajaan sorga. Tetapi dalam Injil Matius yang pasal ke-25 ayat 31 sampai 46, di sini Yesus tidak membuat perumpamaan lagi, tetapi membuat gambaran secara real, secara nyata. Demikianlah gambaran penghakiman terakhir. Yesus katakan ketika Anak Manusia datang dengan kemuliaannya. Yesus mengatakan dahulu Anak Manusia datang sebagai manusia, sebagai yang hina. Tetapi ada kalanya, ada saatnya nanti Dia datang ke dunia ini dengan kemuliaan. Kenapa Yesus katakan dengan kemuliaan? Ini mau mengatakan bahwa Anak Manusia, bahwa Yesus sebenarnya adalah Allah yang mulia. Yang mulia berarti yang tidak bercacat, tidak bercelah, yang benar-benar kudus, tanpa berkompromi lagi dengan yang namanya dosa. Yang mulia berarti yang benar-benar hidup di dalam terang. Yang mulia berarti yang benar-benar yang tidak bercelah sama sekali. Ketika Anak Manusia yang mulia datang bersama dengan malaikat, dengan takhta kemuliaannya, maka semua bangsa dikumpul. Semua bangsa dikumpulkan, tidak ada terkecuali. Apakah dia orang benar atau orang yang berdosa, dikumpulkan nantinya. Kenapa dikumpulkan? Ketika semua orang dikumpulkan di dalam satu tempat, di dalam satu inganan, bahasa Batakna, di dalam satu kelompok, maka ketika mereka dikumpulkan, pada saat itulah ketika Anak Manusia itu datang dengan kemuliaannya, Dia akan memisahkan antara kambing dan domba. Manusia yang sudah dikumpulkan, yang sudah akan menerima penghakiman, maka Yesus akan memisahkan mana yang baik dan mana yang jahat. Selama ini Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, selama ini kita bertanya, bagaimana cara membedakan antara orang yang baik dan orang yang jahat? Selama ini kita sering berpikir, kenapa Tuhan memberkati orang yang jahat dan orang yang baik? Kenapa orang yang jahat juga mendapatkan hidup berkelimpahan? Kenapa orang yang jahat juga tidak percaya kepada Tuhan, tetapi seakan-akan dia diberkati? Bagaimana nanti membedakan mereka? Mana orang yang diberkati oleh karena ketaatannya kepada Tuhan dan diberkati dan mendapatkan berkat, seakan-akan mendapatkan berkat karena ketidaktaatan? Ada saatnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, semuanya akan mendapatkan penghukuman, semuanya akan dibedakan. Jadi kita sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, orang yang sudah hidup di dalam kebenaran, jangan kita pernah berkecil hati ketika kebenaran kita, iman kita tidak sebanding seperti yang kita inginkan. Kita sudah rajin beribadah, kita sudah rajin menolong orang, kita sudah mempertunjukkan kasih Tuhan, tetapi kita masih mempunyai banyak persoalan dan tantangan. Jangan pernah kita kecut atau tawar hati. Jangan pernah kita mengapian tujuan nasomar Tuhan alai nguluna di bagasan hasonar. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, dalam penghakiman yang terakhir yang Yesus sampaikan kepada kita pada saat ini,
jelas digambarkan bahwa antara orang yang benar, yang hidup di dalam kasih Kristus, tidak akan pernah bisa duduk bersama dengan orang yang tidak hidup di dalam kasih Kristus. Orang yang benar akan tetap membawakan kebenarannya, tetapi orang yang berdosa akan mendapatkan hukuman oleh karena keberdosaan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika orang yang benar itu mendapatkan tempat dan kemuliaan, lalu orang benar ini akan bertanya. Apa yang mereka pertanyakan? Kenapa mereka mendapatkan tempat yang termulia ini? Mereka tidak memikirkan itu. Tetapi apa yang Yesus katakan ketika orang benar ini mempertanyakan tempat itu? Apakah mereka tidak menerima tempat yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan? Tidak. Tetapi mereka merasa bahwa sebenarnya mereka tidak layak mendapatkan itu. Tetapi Yesus katakan mereka layak. Kenapa mereka layak? Dalam kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada saat ini, gambaran kelayakan mereka menerima tempat yang dimuliakan itu, Yesus katakan dalam ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-39. Di sana Yesus katakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Bahkan dia katakan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka ini merupakan suatu gambaran, ini merupakan suatu bukti bahwa orang yang benar itu tidak pernah menyadari apa yang diperbuatnya itu untuk menyenangkan pribadinya. Tetapi apa yang diperbuat di dalam kehidupannya itu bentuk daripada dorongan iman. Ini mau mengajarkan kepada kita, mari kita mempersiapkan diri untuk selalu peduli kepada sesama kita, untuk selalu peduli kepada orang termarginalkan. Siapakah orang yang telanjang yang Yesus maksudkan? Apakah memang benar-benar Yesus telanjang? Tidak. Apakah memang Yesus benar-benar di penjara? Tidak. Apakah Yesus memang benar-benar tidak makan? Tidak. Apakah Yesus benar-benar tidak berpakaian? Tidak. Tetapi Yesus mau mengatakan, ketika kita peduli kepada gelandangan, ketika kita peduli kepada orang yang termarginalkan, sebenarnya di dalam kepedulian itulah kita mempertunjukkan kasih Kristus. Karena apa? Karena Kristus sesungguhnya juga datang ke dunia ini penuh dengan kepedulian. Dia memperdulikan kita orang yang hina. Dia memperdulikan kita orang yang berdosa. Dia memperdulikan kita orang yang termarginalkan. Sebenarnya kita tidak layak, tetapi oleh karena kebesaran kasih-Nya kita dilayakkan. Maka kita juga harus demikian. Jangan pernah kita melihat orang, siapa yang mau kita tolong, apakah dia layak ditolong atau tidak. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita peduli kepada orang lain. Entah dia dipikir orang layak, tetapi bagi kita dia akan tetap layak. Entah dia dipikir orang tidak layak, tetapi bagi kita dia layak. Siapa yang terpenjara? Banyak orang sekarang ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dia dipenjara oleh karena kebenaran. Dia dipenjara oleh karena keadilan. Yesus tidak mau mengatakan dia hadir bagi orang jahat yang terpenjara, tidak. Tetapi Yesus mau mengatakan dia hadir bagi orang yang terpenjara oleh karena keadilan, oleh karena kebenaran, oleh karena memperjuangkan hak-hak orang lain. Maka ketika kita tetap bersama dengan mereka yang terpenjara oleh karena keadilan, maka pada saat itulah kita sebenarnya bersama dengan Tuhan. Dalam ayat yang ke-40, Yesus katakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dunia ini boleh memandang orang lain hina. Dunia ini boleh memandang sesuatu hina. Dunia ini boleh memandang orang yang miskin, orang yang lapar, orang yang haus dan lain sebagainya seperti dalam
Injil Matius pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7 tentang khotbah di bukit. Di mana di sana Yesus katakan, berbahagialah orang yang lapar, berbahagialah orang yang terpenjara oleh karena mempertahankan namaku, karena mereka akan dimuliakan. Maka ini mau Yesus katakan, berbahagialah orang yang mempunyai kepedulian kepada orang yang hina, dari salah seorang orang yang paling hina ini. Karena apa? Karena semuanya yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan perhitungkan. Jadi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, jangan pernah merasa bahwa segala sesuatu perbuatan baik yang kamu lakukan kepada orang lain itu sia-sia. Yakinlah, tidak ada sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Tetapi perlu kita pahami juga, perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain bukan suatu sogokan untuk mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Perbuatan baik yang kita lakukan itu merupakan pembuktian daripada iman kita. Bukankah dalam kitab Yakobus juga dikatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati? Karena kita punya iman kepada Tuhan, karena kita punya iman bahwa hidup kita sudah ditebus oleh Kristus, maka kita seyogianya mempertunjukkan iman kita, membuktikan bahwa kita sudah hidup di dalam Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik kepada orang lain. Sekali lagi, perbuatan baik, kepedulian yang kita lakukan kepada orang lain, menolong orang lain, bukan suatu sogokan yang harus kita perbuat untuk mendapatkan keselamatan. Karena pada hakikatnya, keselamatan itu bukan karena perbuatan yang kita lakukan, tetapi keselamatan itu adalah anugerah daripada Allah. Karena kita sudah hidup di dalam anugerah itu, maka kita membuktikan anugerah itu dengan berbuat. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, yaitu bagaimana orang yang di sebelah kirinya yang akan mendapatkan hukuman. Dalam ayat yang ke-41, Yesus katakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikat. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Yesus sampaikan langsung bagi orang yang terkutuk. Siapakah orang yang terkutuk ini? Siapakah orang yang Yesus katakannya akan masuk ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis dan malaikat? Inilah orang-orang yang penuh dengan kemunafikan. Dia berbuat baik, dia melakukan sesuatu dengan apa? Dengan tujuan, dengan iming-iming supaya mendapatkan kehormatan. Dia berbuat baik, seakan-akan peduli kepada sesama, tetapi tidak didorong oleh karena kesadaran akan kasih Kristus. Dia berbuat baik karena untuk mendapatkan kebanggaan bagi dirinya. Yang dia banggakan, yang dia inginkan di dalam segala perbuatannya, di dalam segala tindakannya, yaitu untuk mencari hormat kepada dirinya. Inilah orang yang terkutuk. Maka Yesus katakan, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab, dia kata, Tuhan, bila manakah kami engkau lapar? Mereka merasa bahwa apa yang dituduhkan oleh Yesus, apa yang disampaikan oleh Yesus, mereka merasa tidak pas. Karena apa? Karena selama ini mereka merasa bahwa mereka itu sudah hidup beribadah, sudah hidup berdoa, sudah hidup dengan segala perbuatan-perbuatan baiknya. Mereka berpikir bahwa perbuatan baiknya itu sudah mampu menyelamatkan mereka. Mereka mengandalkan perbuatan baik untuk mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Orang-orang seperti ini
tidak akan mendapatkan tempat. Karena mereka berbuat baik bukan karena iman akan Kristus, tetapi mereka berbuat baik supaya menyogok Tuhan. Mereka ingin menyogok Tuhan dengan segala perbuatannya, dengan segala amalnya, dengan segala bantuan-bantuannya. Ada orang yang miskin, langsung mereka tolong supaya amalku nanti besar dan aku duduk di dalam kerajaan surga. Ada orang yang terpenjara, mereka kunjungi, sekalipun yang di penjara itu ibaratnya pembunuh, perampok, supaya ditunjukkan aku peduli. Ada orang yang diperkosa, ibaratnya mereka peduli supaya dilihat orang. Tentu inilah yang ditentang oleh Yesus, yang seharusnya neraka itu dipertunjukkan atau disediakan bagi iblis dan malaikat-malaikatnya. Tetapi ternyata ada yang masuk ke dalam kelompok iblis ini. Tuhan menciptakan manusia sebenarnya untuk menjadi perpanjangan tangannya, menjadi alat Allah di dunia ini. Tuhan tidak pernah menjadikan manusia itu untuk menjadi musuh. Tuhan tidak pernah merencanakan manusia yang diciptakannya ini setengah nanti masuk ke dalam kerajaannya dan setengah nanti masuk ke dalam api neraka. Ketika manusia itu Tuhan ciptakan, maka yang Tuhan inginkan sebenarnya manusia yang diciptakannya ini harus seturut dan segambar dengan Dia, bukan segambar dengan iblis. Tetapi pada hakikatnya manusia itu tidak semuanya mau percaya kepada Tuhan. Tidak semuanya menjadi alat Tuhan. Banyak dari antara kita menjadi alat iblis, menjadi perpanjangan tangan iblis, menyesatkan orang lain. Maka manusia yang seharusnya menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi perpanjangan tangan iblis. Maka yang menjadi perpanjangan tangan iblis, cepat atau lambat, di dalam penghakiman yang terakhir, Yesus katakan mereka akan mendapatkan hukuman. Hukumannya di mana? Hukumannya dikatakan dalam ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Kekal artinya abadi. Yang tidak akan pernah berakhir. Yang tidak akan pernah selesai. Yang tidak akan pernah jenjang waktunya tidak terbatas, kekal, abadi selamanya. Tetapi orang yang hidup benar, orang yang hidup di sebelah kanan Tuhan akan mendapatkan kehidupan yang kekal, abadi, yang tiada tangis, tiada kesusahan, tiada persoalan lagi. Yang didapatkan adalah kedamaian, kesejahteraan, dan sukacita bersama dengan Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, ada janji yang begitu manis yang Yesus sampaikan. Ada janji yang harus kita imani dan yang harus kita kejar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, tema yang sampai kepada kita pada saat ini dikatakan penghakiman yang terakhir. Dalam minggu akhir tahun gerejawi, setiap gereja secara khusus yang beraliran Lutheran akan memperingati yang namanya hari kematian. Dalam akhir tahun gerejawi, kita diingatkan bagaimana saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, anak kita, orang tua kita yang sudah dahulu mendahului kita bertemu dengan Tuhan atau mengalami kematian. Maka di dalam akhir tahun gerejawi ini yang sering disebut memento mori, yang artinya ingatlah hari kematian. Di sini kita diingatkan bagaimana nantinya kita akan menghadap Tuhan, akan mendapatkan kematian.
akan meninggalkan dunia yang fana ini untuk seharusnya masuk ke dalam dunia yang baru, dunia yang kekal bersama dengan Tuhan. Maka pesan firman Tuhan dalam akhir tahun gerejawi pada saat ini, sebelum penghakiman yang terakhir tiba, selagi kita masih hidup di dunia ini, maka kita harus mempersiapkan diri untuk nantinya masuk ke dalam penghakiman yang terakhir, supaya kita menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan tempat di sebelah kanan Allah Bapa. Jemaat Tuhan, mari coba hitung pada saat ini sudah berapa umurmu? 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, 20 tahun, 30 tahun? Coba hitung umurmu. Bagaimana selama umurmu pada saat ini? Apakah engkau sudah menyenangkan Tuhan di dalam kehidupanmu? Apakah engkau sudah hidup di dalam imanmu kepada Tuhan? Atau engkau hanya sebatas berbuat baik tanpa mengimani Tuhan? Firman ini mau mengajak kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada akhir tahun gerejawi, ingatlah akan hari kematianmu, memento mori. Akhirnya kita akan mendapatkan kematian. Maka sebelum kita dipanggil, sebelum kita dihakimi, persiapkan dirimu sedemikian rupa. Jangan pernah takut untuk menerima penghakiman yang terakhir yang akan Yesus bawakan nantinya dengan kemuliaan. Justru orang yang percaya akan bersuka cita ketika penghakiman yang terakhir akan Tuhan sampaikan. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan upah, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan hadiah oleh karena keberimanan kita kepada Tuhan. Firman ini sekali lagi mengajak kita, hiduplah di dalam keberimananmu. Ingatlah, ada saatnya penghakiman yang terakhir. Jangan pernah merasa bahwa segala perbuatanmu selama ini sia-sia. Tapi ingatlah, engkau berbuat bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi engkau berbuat karena engkau sudah mendapatkan keselamatan. Engkau peduli kepada orang lain, engkau peduli kepada termarginalkan. Semuanya itu bukti kesetiaanmu dan keberimananmu kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau telah mengajarkan kepada kami supaya kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami harusnya menjadi bagian dari kehidupan yang kekal, bukan kematian yang kekal. Dalam minggu akhir tahun gerejawi ini, kami mengingat bahwa setiap manusia akan kembali ke pangkuanmu, bahwa setiap manusia akan diperhadapkan kepada penghakiman yang terakhir. Kami juga akan Engkau hakimi. Tetapi kami percaya ketika penghakiman itu tiba, kami akan tercatat di dalam buku kemuliaan-Mu, sehingga sukacita dan hidup yang kekal akan kami terima bersama dengan Engkau. Terima kasih buat segala janji-Mu itu. Ajari kami supaya kami hidup di dalam janji-Mu, karena kami tahu janji Tuhan abadi, kekal, dan akan Engkau tepati. Kami percaya diri semuanya itu ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua.